Pemerintah Thailand memberlakukan jam malam pada Jumat 3 April waktu setempat. Warga di penjuru Thailand dilarang untuk keluar rumah mulai pukul 22.00 hingga pukul 4 pagi waktu setempat, pemirsa. Ya, langkah itu diterapkan oleh pemerintah Thailand untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin meluas. Di kota Bangkok dan penjuru wilayah di Thailand, pemerintah menyediakan pos pemeriksaan kesehatan guna mengidentifikasi warga yang mengalami demam atau menunjukkan gejala dari infeksi virus corona ini. Menteri Kesehatan Thailand Prayut Chan-o-cha, ia menyatakan dalam siaran di stasiun televisi setempat, diumumkan jam malam tidak berlaku bagi petugas medis, pekerja bank, petugas pengisian bahan bakar, dan kebutuhan penting lainnya, serta warga yang harus terpaksa bekerja pada shift malam. Dirinya juga menambahkan siapapun yang hendak bepergian harus mendapatkan izin dari pihak berwenang setempat. Ya, hingga saat ini pemirsa, di Thailand kasus sembuh dari COVID-19 berjumlah 612 dari total 1.978 kasus, pemirsa. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Ibu Nur Rohmah Hidayah, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Bangkok. Kita segera berbincang. Selamat pagi, Ibu Nur, halo. Halo, selamat pagi Mas Yudi, selamat pagi para pemirsa TV One di Indonesia. Baik, selamat pagi. Sehat ya Bu ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, ini kami mendapatkan informasi mengenai kebijakan pemerintah Thailand memberlakukan mengenai jam malam di sana. Ini teknis detailnya seperti apa sih Bu Nur? Baik, betul Mas Yudi. Jadi mulai tadi malam pemerintah Thailand sudah mulai memberlakukan jam malam. Jam malam berlaku dari pukul 10 malam sampai jam 4 pagi. Berdasarkan penjelasan resmi yang disampaikan oleh Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, jam malam ini mulai berlaku pada tanggal 3 April dan belum ditentukan sampai kapan jam malam ini diberlakukan. Terdapat pengecualian bagi mereka yang masih perlu untuk keluar malam seperti tenaga medis, pekerja perbankan, pekerja logistik, dan juga orang-orang yang perlu untuk menuju tempat karantina, serta pegawai yang bekerja pada shift malam, Mas Yudi. Seperti itu. Orang yang menuju bandara atau yang dari bandara juga yang membawa dokumen yang menyatakan tujuan mereka juga masih diperkenankan untuk keluar pada selama jam malam tersebut. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang melanggar begitu Bu, tetap keluar di jam malam di luar dari yang tadi pengecualian, ini seperti apa Bu? Ada sanksi atau seperti apa penjagaan dari aparat? Ada Mas Yudi, jadi ada sanksi yang diterapkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran jam malam tersebut. Sanksinya berupa denda sebesar maksimal 40.000 baht. 40.000 baht itu kalau rupiah sekitar 20 juta rupiah ya, atau penjara maksimal selama 2 tahun. Seperti itu sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Thailand bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap jam malam yang sudah diterapkan mulai tadi malam. Bu, kalau KBRI di Thailand sendiri, apa yang dilakukan untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di Thailand sejauh ini, Bu? Karena kita tahu menyebar ya banyak di Thailand. Baik. Iya, sekarang kasusnya juga sudah menyebar di 62 provinsi ya, COVID-19 di Thailand ini. Jadi kami dari KBRI Bangkok, kami itu secara rutin mengeluarkan imbauan terhadap seluruh masyarakat Indonesia yang berada di Thailand terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand, termasuk salah satunya jam malam itu. Imbauan kita berikan di setiap medsosnya KBRI, juga di website, dan juga kita langsung sampaikan kepada simpul-simpul WNI yang ada di sini. Jadi di sini Mas Yudi, kita juga sudah membentuk Satgas Khusus COVID-19 dari KBRI, dan kita juga sudah membentuk grup WA yang Satgas tersebut bersama dengan perwakilan dari masyarakat Indonesia yang ada di sini, komunitas-komunitas seperti itu. KBRI Bangkok juga telah memiliki 2 hotline
yang dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia di sini apabila mereka dalam keadaan darurat. Hotline tersebut 7 kali 24 jam. Di samping itu kita juga memberikan bantuan logistik. Ada juga mahasiswa di sini yang melakukan magang yang belum dapat kembali ke tanah air. Kita melakukan bantuan logistik kepada mereka, dan kita juga memberikan bantuan kepada para turis Indonesia yang belum dapat kembali ke Bangkok. Apabila mereka memerlukan perpanjangan visa, kita bisa mengeluarkan surat pengantar yang dapat dipakai mereka ke imigrasi untuk melakukan perpanjangan visa. Seperti itu Mas Yudi, bantuan yang diberikan oleh KBRI Bangkok pada masyarakat Indonesia yang berada di sini. Jika ingin melakukan perpanjangan visa atau urusan administrasi lain dengan KBRI dan lokasinya tidak dekat begitu dengan di kota Bangkok, ini seperti apa, Bu? Online ya bisa, Bu? Online Mas Yudi. Jadi kita memang kita membuka kesempatan untuk melakukan pelayanan secara online. Jadi mereka tinggal mengirimkan surat permintaan kepada KBRI melalui email, dan nanti akan kami sampaikan balasannya secara email juga. Untuk masyarakat Indonesia di Thailand ini belum diperkenankan, belum diperbolehkan kembali ke Indonesia, Bu, sementara ini ya? Sebenarnya kalau untuk diperkenankan bisa, Mas. Bisa, ya? Masih ada flight yang terbang dari, walaupun frekuensi penerbangannya sangat terbatas ya saat ini ya, tapi masih ada flight yang yang terbang ke Indonesia. Jadi apabila ada masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang traveler ya Mas ya, khususnya mereka yang traveler, wisatawan atau pelancong, itu memang sejalan dengan imbauan dari Kementerian Luar Negeri kemarin bagi para traveler untuk segera kembali ke Indonesia. Kita juga mengeluarkan imbauan yang serupa bagi para pelancong, wisatawan Indonesia yang masih berada di sini, juga sekiranya memungkinkan untuk kembali ke Indonesia, untuk segera juga kembali ke Indonesia. Tapi itu, kalau untuk penutupan akses bagi turis masuk ini sudah diberlakukan untuk dilarang? Sudah. Ya, jadi pemerintah itu sudah mengeluarkan aturan, mereka yang boleh masuk ke Thailand itu sudah sangat terbatas, hanya diplomat dan keluarganya, serta bagi mereka yang memiliki izin kerja di sini. Bagi mereka yang tidak memiliki izin kerja, mereka bukan kalangan diplomatik, mereka tidak bisa masuk ke Thailand. Pantauan data yang kami terima untuk kasus dari COVID-19 ini, penyebarannya di Thailand berjumlah 1.978 kasus, Bu. Kalau pantauan KBRI sendiri untuk WNI kita di sana gimana, Bu, nih keadaan kondisinya? Kalau untuk WNI, alhamdulillah sampai saat ini belum terdapat laporan WNI yang positif COVID-19 di Thailand. Memang 1.978 kasus COVID positif per kemarin ya, per tanggal 3 April. Dari 1.978 tersebut, mayoritas merupakan warga Thailand, Mas, sekitar 1.600-an, dan 290-an itu warga negara asing. Dan saat ini kami, KBRI, belum menerima laporan adanya WNI yang positif terkonfirmasi COVID-19, seperti itu, Mas. Di Indonesia, kami di sini dihimbau untuk tidak melakukan mudik, kemudian melakukan physical distancing atau social distancing, kemudian menjaga jarak, juga dilarang untuk bepergian. Kalau di sana himbauan dari pemerintahnya apa aja sih, Bu? Kalau di Thailand sendiri, apakah ada larangan yang langsung berujung pada sanksi atau seperti apa selain penutupan jam malam tadi? Sama seperti di Indonesia, Mas. Jadi di sini juga ada larangan, imbauan bagi masyarakat Thailand untuk tidak melakukan mudik. Minggu depan kan sebenarnya udah mulai liburan festival Songkran ya. Tetapi pemerintah Thailand mereka dengan amat sangat mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman masing-masing guna menghindari penyebaran lebih lanjut COVID-19 ini, Mas. Mereka juga, pemerintah juga menerapkan mengimbau masyarakat untuk melakukan social distancing, physical distancing. Jadi kalau kita public transportation masih ada, walaupun terbatas, di public transportation itu juga sudah diterapkan jarak ya, Mas ya, sudah diterapkan jarak-jarak seperti itu, sama seperti di Indonesia. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan kebersihan, cuci tangan setiap waktu, dan juga menggunakan masker apabila keluar rumah, seperti itu. Untuk masyarakat yang di dalam kategori high risk, yang di atas lansia, seperti itu, mereka dianjurkan untuk tidak keluar rumah, jadi stay at home, seperti itu. Mayoritas di sini pekerja juga sudah melakukan pekerjaan dari rumah, sekolah, universitas juga sudah ditutup sejak minggu pertama bulan Maret 2020, seperti itu, Mas.
Kalau ada masyarakat di Indonesia yang keluarganya mungkin saat ini tengah di Thailand dan ingin mencoba menghubungi, sejauh ini masih bisa dilakukan ya Bu ya? Atau kalau masih sulit, apakah bisa menghubungi KBRI Bu? Bisa. Kalau mau komunikasi segala macam masih sangat lancar di sini, tidak ada masalah. Sekiranya memang kesulitan untuk menjangkau keluarga tersebut, dapat menghubungi KBRI. Kami ada 2 nomor hotline. Apakah saya bisa sampaikan di sini ya Mas ya? Boleh. Nomor hotline-nya? Silakan Bu. Ya. Nomor hotline KBRI di +66 929 03 110. Dan yang satunya lagi +66 961 923 237. Nomor hotline KBRI sebagaimana yang saya sampaikan tadi 7 kali 24 jam. Jadi sekiranya ada yang memerlukan bantuan dari KBRI Bangkok untuk dapat menghubungi nomor tersebut. Tapi kalau di Thailand sendiri masih adakah warga yang terkesan masih belum sadar akan kepeduliannya tentang penyebaran virus corona ini Bu? Masih mungkin di jalanan ramai atau mungkin tidak menjaga jaraknya atau tidak menggunakan masker seperti itu? Kalau masyarakat Indonesia sendiri sepanjang pantauan kami, alhamdulillah mereka mengikuti himbauan yang diberikan oleh pemerintah Thailand ya Mas ya, karena kami memang secara rutin juga berkomunikasi melalui WA Group. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada juga WA Group yang khusus COVID-19 antara KBRI dengan warga Indonesia di sini, perwakilan komunitas-komunitas, dan kita juga meminta perwakilan komunitas tersebut seperti Perhimpunan Pelajar Indonesia di Thailand dan juga diaspora Indonesia di Thailand untuk secara aktif menyampaikan juga imbauan-imbauan yang diberikan oleh KBRI Bangkok pada para anggota komunitasnya Mas. Jadi kita sama-sama saling bekerja sama, berusaha untuk menjaga satu sama lain seperti itu. Bagaimana dengan kebutuhan alat-alat kesehatan di Thailand Bu? Baik dari mungkin APD atau mungkin masker dan lain sebagainya. Mungkin juga kebutuhan dari rumah sakit yang jumlahnya juga banyak sekali hingga 1978 ini Bu. Iya, baik Mas. Kalau untuk kebutuhan APD dan masker seperti itu untuk tenaga medis itu cukup Mas. Jadi Kementerian Kesehatan Thailand dalam berita yang disampaikan kurang lebih 2 hari lalu, mereka menyatakan bahwa persediaan masker, terutama masker bedah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis at least dalam waktu 1 bulan ke depan. Seperti itu. Kalau untuk obat-obatan mereka sama seperti di Indonesia, mereka juga melakukan impor terhadap beberapa jenis obat-obatan dari Jepang dan juga dari Tiongkok. Seperti itu. Kalau dari total 1978 kasus ini apakah juga menyebar hingga ke mungkin elit politik atau seperti apa, atau hanya ke masyarakat atau seperti apa Bu datanya Bu? Kalau untuk elit politik itu belum ada laporan ya. Belum ya? Tingkat menteri seperti itu belum ada laporan, tapi kalau kayak pegawai pemerintah, tenaga medis itu ada yang sudah terkena seperti itu Mas. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini kan sudah tersebar di 62 provinsi ya Mas, jadi provinsi yang ada di Thailand. Jadi memang dan sama seperti di Indonesia, mulai dari minggu kedua Maret kemarin itu laju kenaikannya itu sudah di atas 100 kasus positif per harinya. Kami mendengar kabar bahwa Raja Thailand Vajiralongkorn ini kabarnya ke Jerman ya Bu, betul itu atau seperti apa Bu infonya? Kalau untuk informasi itu saya belum mendapatkan informasi secara resmi ya dari pemerintah sini ya. Kalau informasi yang beredar di media memang seperti itu, tapi kalau informasi resmi dari pemerintah mengenai hal tersebut belum ada seperti itu. Baik, sejauh ini kalau dipantau sendiri WNI Indonesia yang ada di sana sejauh ini berapa banyak sih Bu yang masih lancar kontaknya dengan KBRI di sana? Kalau jumlah total WNI ke Thailand itu sekitar 3.000 orang. Ke Thailand ya Mas ya, sekitar 3.000 orang. Dan mereka memang mahasiswa terdiri dari berbagai macam profesi ya, mahasiswa, tenaga kerja profesional, ataupun mereka yang mengikuti suami untuk pasangan tinggal di sini. Seperti itu. Komunikasi kami alhamdulillah lancar. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi kan kita ada hubungan yang sangat baik dengan kelompok diaspora Indonesia Thailand, dengan perwakilan mahasiswa juga seperti itu. Baik, Ibu Nur,
terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami yang juga masyarakat Indonesia ingin banyak tahu, dan sampaikan salam kepada WNI kita di sana. Semoga sehat selalu, Bu, dan kita semua di Indonesia juga sehat semua, Bu. Terima kasih, Bu Nur. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Pak Sudi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tadi kita berbincang bersama dengan Ibu Nur Rohimah Hidayah dari KBRI di Thailand, pemirsa. Kabar khusus masih akan segera kembali, tetap bersama kami.